Selanjutnya untuk kita bahas tulangan transversal ya. Yang pertama adalah tulangan transversal sebagai confinement ya. Jadi di sini eh, ada daerah yang disebut dengan daerah sindiplastis ya, yang berada pada tumpuan ya. Daerah pemasangan tulangannya menurut SNI seperti apa ya? Bahwasanya pada pasal 18.751 jarak L0 harus sama atau lebih besar dari tiga hal tersebut. Di bawah ya. Yang pertama adalah tinggi elemen kolom itu sendiri atau H ya, di join. Jadi H kita kan 450 ya. Kemudian seperenam dari tinggi bersih kolom ya, seperenam dari tinggi bersih kolom kita tadi 3.500 ya, 4.000 dikurang 500, maka dapat 583 atau 450 ya. Jadi kita pilih jarak terbesar dari tiga nilai tersebut, didapat nilai daerah sindiplastis atau daerah tumpuan kita adalah 583 ya, 583. Maka jarak untuk L0 kita bulatkan ke 600 ya. Jadi nanti daerah tumpuan atau sering disebut daerah sindiplastis itu berjarak 600 dari muka tumpuan ya. Kemudian spasi maksimum tulangan transversal atau HUP ya, di mana di sini SNI 2847 2013 atau diekvivalenkan dengan 2019 18.7.5.3 ya. Bahwasanya spasi maksimum atau HUP atau S maksimum pada daerah sepanjang L0 dari ujung-ujung kolom, maka nilai S maksimum tidak boleh melebihi nilai terkecil dari tiga nilai berikut. Yang pertama adalah seperempat dari dimensi penampang kolom terkecil. Ya, berarti seperempat dari 450 yaitu 112,5. Kemudian 6 kali diameter tulangan longitudinal. Kita pakai tulangan 16, berarti 6 kalinya sekitar 96 mm. Kemudian S0 tidak boleh melebihi dari 150 ya. Dan tidak kurang dari 100. Dengan persamaan berikut ya. S0 sama dengan 100 dikali 300 dikurang HX per 3. Nah, HX itu apa? HX itu adalah jarak antar tulangan longitudinal yang diikat oleh sengkang pengekang ataupun ikat silang tersebut ya, di mana HX tidak boleh lebih dari 350 dan tidak boleh diambil lebih dari 200 mili untuk yang FC frame besar dari 70. Nah, ini ada di SNI-nya sudah dijelaskan juga ya. Kemudian di sini dapat kita hitung ya, HX kita ambil 250 ya, 250 sehingga dapat dihitung S0 ya. Berarti S0 kita gunakan yang terkecil dari tiga nilai dihitung sebelumnya, maka dipilih nilai yang pertama yaitu 112,5, maka kita bulatkan HUP kita menjadi 100 ya. 100 dari ujung-ujung kolom. Untuk selanjutnya, luas tulangan confinement berdasarkan SNI 2847 2019 pasal 18.7.5.4. Untuk total luas penampang HUP tidak boleh kurang dari persamaan berikut ya. Di sini terlihat di tabel sebelah kiri ada beberapa batasan kondisi ya untuk sengkang pengekang persegi ya. Yang pertama kondisi PU kecil daripada 0,3 agros dikali FC prime ya, dan FC prime yang kecil dari 70 MPa. Itu dipakai nilai yang terbesar dari persamaan A dan B. Kemudian kalau untuk P ultimate kita lebih besar daripada 0,3 agros dikali FC prime ataupun FC prime kita 70 MPa, besar dari 70 MPa, maka ambil nilai terbesar daripada persamaan A, B, dan C. Kita cek terlebih dahulu nilai 0,3 agros dikali FC prime itu adalah 0,3 kali agros penampang kolom ya, luasnya adalah 450 kali 450 dikali FC prime 30 MPa ya. Maka di sini didapatkan nilainya adalah 1.822.500 Newton. Sementara itu P ultimate kita adalah hanya 1.420 Newton ya. Sehingga P ultimate lebih kecil daripada 0,3 kali agros kali FC prime. Dan di sini FC prime kita juga 30 MPa ya. Jadi lebih kecil daripada 70. Berarti kita akan menggunakan persamaan 1 dan 2. Nah, setelah kita sederhanakan, maka persamaan 1 dan 2 sebagai berikut, tinggal kita masukkan nilainya ya. ASH1 adalah 0,3 kali agros ya dibagi ACN dikurangi 1 ya dikali S dikali BC dikali FC prime per FY ya. Itu persamaan A, persamaan B adalah ASH2 0,9 dikali S dikali BC dikali FC prime dibagi FY ya. Nah, seperti itu, maka kita cek terlebih dahulu nilai BC adalah lebar penampang inti beton ya yang terkekang. Jadi adalah nilainya adalah B dikurangi 2 kali selimut dan setengah diameter batang ya.
diameter batang. Di sini dapat ya 450 dikurangi 2 kali 40 dikurangi setengah dari diameter batang geser kita atau 13. Dapat di sini 357. Untuk yang arah Y juga sama 357. Kemudian ACH adalah luas penampang yang diukur dari tepi luar tulangan transversal ya. Nah, itu nilainya adalah B dikurangi 2 kali tebal selimut dikurangi H dikurangi 2 kali tebal selimut ya, B dan H-nya, sehingga didapat nilainya 136.900 mm persegi ya. Kemudian untuk arah XX lebarnya 450, maka dihitung ASH1 kita dengan persamaan yang tadi didapat nilainya 366,57 mm persegi ya. Kemudian untuk ASH2 nilainya adalah 229. Nah, kita pilih yang terbesar ya. Jadi yang terbesar adalah ASH1 ya 366 ya. Maka digunakan tulangan transversal atau sengkang hub 3 kaki. Kita lihat nilainya jika dipasang 3 kaki diameter 13 jarak 100 ya. AS 3 kaki adalah 3 kali seperempat dikali 3,14 dikali 13 kuadrat ya. Maka di sini dapat kita peroleh AS 3 kaki itu lebih besar daripada ASH maksimum tadi ya 366,57. Berarti jumlah kakinya adalah 3 dengan diameter 13 itu cukup kuat ya, sudah kuat lebih besar daripada ASH. Kemudian arah YY digunakan confinement yang sama ya, karena bentuk kolomnya persegi ya, dan parameter-parameter juga sama, maka arah X dan Y maka digunakan 3 kaki diameter 13 jarak 100 ya. Kemudian setelah itu kita cek untuk tulangan di luar sendi plastis kolom ya, di luar sendi plastis kolom itu adalah disebut dengan daerah lapangan, di mana menurut SNI 2847 2019 pasal 10.7.6.5 mengenai geser ya. Yang pertama adalah jika diperlukan tulangan geser harus menggunakan sengkang ikat ya, sengkang pengekang atau sengkang spiral. Kemudian yang kedua adalah spasi maksimum tulangan geser harus sesuai dengan tabel 10.7.6.5.2. Nah, seperti ini ya. Kemudian di mana menentukannya? Di sini ada kolom, di atasnya adalah VS ya. VS itu adalah kapasitas geser yang disumbangkan oleh tulangan. Kemudian ini adalah spasi kolom. Untuk kolom prategang adalah D/2, kolom non prategang D/2, kolom prategang 3H/4 atau 600 ya, pilihan terkecil. Untuk VS kecil daripada 0,33 akar FC prime kali BW kali D. Jika nanti VS kita lebih besar daripada nilai 0,33 akar FC prime kali BW kali D, maka nilai yang kita pakai adalah D/4 untuk kolom non pertegang, 3H/8 untuk kolom pertegang, atau 300 ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita pilih yang terkecil dari dua pembanding berikut. Mari kita lihat ya, kita menggunakan AS 3 kaki ya dengan luas 397,99 mm, maka didapat nilai VS kita adalah AS dikali FY dikali D per S ya, maka didapat VS kita sebesar 650.236 Newton. Kita cek apakah nilai VS kita ini lebih besar daripada nilai persyaratan ini ya. Maka kita cek 644.000 Newton ini apakah lebih besar daripada 0,33 kali akar FC prime itu 30 kali BW 450 kali D tinggi efektif 389. Maka di sini terlihat VS kita lebih besar daripada 316.000 ya, lebih besar daripada persamaan yang syarat ya, 316.400 Newton, sementara PS kita 646.117 Newton. Maka dipakai rumus yang kedua nih. Pakai rumus yang kedua, maka nilai S adalah nilai terkecil dari dua persamaan berikut ya. Yang pertama adalah 97,25 atau 300 ya. Maka digunakan 100 untuk menyamakan seperti pada daerah seni plastis ya, untuk nilainya ya, untuk nilai jarak antar tulangan pada lapangan. Kemudian tulangan transversal sebagai penahan gaya geser ya, kita cek untuk selanjutnya ya. Yang pertama adalah daerah sendi plastis, di mana tulangan transversal sebagai penahan gaya geser harus didesain dengan gaya geser desain VE yang diatur dalam SNI 2847 2019 sesuai dengan pasal 18.7.6.1.1, di mana geser pada kolom tersebut tidak perlu melebihi nilai geser yang dihitung dari MPR balok ya, moment probability capacity ya, untuk yang merangka di join.
dan di mana nilai VE tidak boleh lebih kecil daripada gaya geser terfaktor dari analisa struktur tentunya. Perhitungan VE dihitung dengan ketentuan pasal 18.6.5 SMI 2019 seperti pada gambar berikut ya. Di sini ada PU ya, ini ada momen probability capacity ya, ampere 4, ampere 3. Nah, di sini ada VE ya. VE itu adalah ampere 3 tambah ampere 4 per LU ya. Ini adalah diagram geser kolom ya. Nah, di mana di sini untuk nilai ampere kolom dapat kita ambil dari diagram interaksi yang dihasilkan dari nilai momen terfaktor akibat P ultimate terfaktor yang bekerja menggunakan nilai Fs ya sebesar 1,25 kali Fy dan nilai V kita 1 ya. Dengan LU atau bentang bersih 3,5 meter. Perhitungan MPR dengan beban terfaktor diinput dari tabel hasil SAT pembebanan sebelumnya menggunakan SP kolom ya. Dari hasil ini untuk kolom yang sudah kita tinjau di sebelumnya ya, nilai ini frame 209 ya, maka didapat nilai V maksimum, arah X maksimum, arah Y maksimum seperti tadi. Selanjutnya yang kita plot seperti yang dengan SP kolom sebelumnya ya. Di sini akan muncul ya nilai dari sub, di sini nilai SP kolom ya, kapasitasnya kelihatan ya untuk kolom 209 dan 210 ya. Kemudian ini untuk arah X-nya. Kemudian ini kolom 209 arah Y, dan ini arah X ya, ini arah X-nya, MNX-nya. Maka sehingga untuk nilai MPR di atas diperoleh dengan menjumlahkan nilai momen nominal terkecil arah XX dan arah YY untuk masing-masing arah pada tabel berikut ya. Maka dapat kita peroleh di tabel berikut ya, momen ampere atas ya, nilai kecilnya 239 Newton, ampere bawah 256, kemudian arah Y juga 239 dan 256 ya, seperti tabel yang di sini. Nilai yang terkecil adalah 239 dan untuk arah yang sebaliknya ya, ini 258 ya. 256 maaf. 256,3 ya. Kemudian itu arah YY ya, kita dapatkan juga nilainya dari hasil SP kolom tadi. Maka kita dapat menghitung sigma nilai MPR ya dengan menjumlahkan, jadi didapat nilainya 495 kN arah X dan arah Y. Maka VE bisa dihitung ya dengan ampere atas ditambah ampere bawah dikurangi L0 ya. Jadi V arah XX terlebih dahulu itu V 495,350 dikurangi 3.500 sama dengan 141 kilonewton. Kemudian VE arah YY adalah juga salah yang sama ya, 141 kilonewton. Nah, berdasarkan MPR kolom yang berdasarkan MPR kolom tidak perlu lebih besar daripada VE ya. MPR kolom tidak perlu lebih besar daripada VE yang dihitung berdasarkan MPR balok ya. Jadi VE sama dengan MPR atas dikali DF atas tambah MPR bawah kali DF bawah dibagi LU ya. Dengan DF adalah faktor distribusi momen bagian atas dan bawah kolom yang didesain. Karena kolom di lantai atas dan lantai bawah punya kekakuan yang hampir sama, maka DF top dan DF bottom itu jadinya 0, kita isi 0,5 ya. Kita kalikan dengan 0,5. Kemudian MPR top dan MPR bottom adalah penjumlahan dari MPR untuk masing-masing balok di join lantai atas dan join lantai bawah pada kolom yang didesain. Nilai MPR diperoleh dari penentuan nilai MPR sebelumnya ya. Jadi nilai MPR sebelumnya adalah VE ya, kita kalikan dengan nilai ini dikali dengan nilai DF ya, dibagi 3.500 ya. Nilai MPR ini sama waktu kita mencari nilai MPR pada balok ya. Jadi nilai MPR pada balok kita masukin mohon probability capacity ya. Kemudian yang sebelahnya sama juga ya, dikali 0,5 ya, bagi 3.500. Maka didapat nilai VE kita adalah 74.291 Newton. Ini lebih kecil daripada 141 ya. Maka kita ambil nilai 74.291,5.
Nah, VE tidak boleh lebih kecil daripada gaya geser terfaktor dari hasil sub 2000, yaitu V ultimate kita di sini untuk batang 209 adalah 16,944 Newton. Kemudian dari hasil perhitungan VE kita 74.000, jadi lebih besar daripada V ultimate yaitu 16.000. Berarti oke, kita ambil VE adalah nilainya 74.291,5. Kemudian menghitung kebutuhan tulangan geser, ya. Nilai VC dapat diambil 0 jika VE akibat gempa lebih besar daripada setengah V ultimate, ya. Dan gaya aksial terfaktor pada kolom tidak melampaui 0,05 Ag kali FC prime, ya. Ini di SNI 847 2019. Yang pertama adalah syarat A, gaya geser yang ditimbulkan oleh gempa mewakili setengah atau lebih dari kekuatan geser perlu maksimum di sepanjang L0, ya, daerah tumpuan atau daerah semi plastisnya, di mana setengah VU harus lebih besar daripada VE, ya. V ultimate kita tadi nilainya setengahnya adalah V ultimate-nya 8.497 Newton, sementara itu nilai VE kita 101.664 Newton. Maaf, di sini nilai kita 74.000, ya. Di sini VE kita 74.000 Newton. Ya, berarti oke, ya. Berarti oke. Kemudian syarat B adalah gaya tekan aksial terfaktor PU termasuk pengaruh gempa kurang dari Ag FC prime per 20. Nilai PU diambil dari nilai gaya terfaktor terkecil dari tabel sub 2000. Ini tabel yang kolom frame 29 209, di mana nilai aksial terkecil 370, ya, nilai terkecil 370. Maka di sini VU harus lebih kecil daripada Ag kali FC dikali S aksen dikali 20, ya. Kemudian 0,45 dikali 0,45 dikali FC kita 30, ya. Kemudian kita kalikan 1000, ya, ini konversinya dari meter ke milimeter bagi 20, ya. Bagi 20 maka dapatnya 303.750, ya. Ini bukan S aksen, ini FC prime maksudnya, ya, FC prime per 20. Kemudian PU kita dapat nilainya 370, ya, dikali 396 Newton, ya, itu lebih besar daripada 303.750. Nah, ini ternyata tidak oke, ya, bahwasanya nilainya tidak masuk. Maka karena syarat B tidak dipenuhi, maka VC harus kita hitung, ya, nilai VC ataupun sumbangan dari gaya geser yang disumbangkan oleh beton itu kita hitung, ya, kita tambahkan VC dengan rumus 0,17 kali akar FC prime kali B kali D, ya. Di mana VC nanti akan sama dengan nilainya 162.994 Newton. Besarnya nilai VS dihitung berdasarkan tulangan sengkang terpasang dari hasil perhitungan confinement, ya, arah XX itu lebarnya 45 cm, ya, 450 mili, ya, dikali 3 kaki di diameter 13 jarak 100, ya. Kemudian ASH kita didapatkan nilainya 397,99 mm persegi. Maka nilai VS yang kita pasang adalah ASH dikali FY dikali D per S, ya. Maka didapat nilainya adalah 650.236 Newton. Maka nilai V sama dikali VC tambah PS, ya, untuk kapasitas geser nominal, maka didapat nilainya 609.450. Nah, ini lebih besar daripada nilai VE, ya. Nilai VE kita 101. Ya, untuk arah YY diperoleh nilai yang sama dengan XX oleh karena bentuk kolom persegi. Maka tulangan transversal penahan geser, perhitungan tulangan transversal sebagai confinement aman digunakan untuk menahan gaya geser. Maaf, ini harusnya 74.000, ya, sesuai nilai PE tadi. Nilai PE ini seharusnya 74.000, ya, ini tertulis 101, ya. Ini tetap lebih besar daripada nilai PE, berarti oke. Selanjutnya daerah di luar seni plastis kolom, ya, menurut SNI 2847 2019, ya. Ini yang di luar seni plastis kolom, ya, bahwasanya juga sama, ya, bahwasanya jika diperlukan tulangan geser harus menggunakan sengkang ikat, sengkang pengekang atau sengkang spiral.
spasi maksimum tulangan geser harus sesuai dengan tabel di samping juga ya. Maka di sini dapat kita gunakan simpang 3 kaki untuk di luar sendi plastis kolom atau di lapangan, yaitu nilai VS-nya kita peroleh, ini simpang 3 kaki 397, VS sama dengan KS kali FY dikali D per S ya, dapat nilai VS 650. Nah, kita cek nilainya. Jadi kita pakai rumus yang kedua ya, nilainya D per 4 atau 300 ya. Maka supaya nilai yang di lapangan kita gunakan seperti yang ada di daerah tumpuan, yaitu 100 ya, 100 mm. Maka untuk pendulangan kolom K1 dapat kita lihat di sini ya, bahwasanya ini adalah potongannya ya untuk kolom ya. Terlihat di sini ada tulangan longitudinal sudah terpasang, tulangan sengkangnya sudah oke. Kemudian di sini ada L0 ya, daerah sendi plastis ya, L0. Kemudian ini daerah lapangan ya. Dan di sini terdapat detail ya, detail pendulangan sudah kita hitung ya, potongan AA di sini. Potongan AA berarti di lokasi ini sendi plastis ya. Jadi 12D16 ya, tulangan transversal 3 diameter 13/100, dimensinya 450/50. Kemudian sama seperti di lapangan ya, terutama tulangan transversal kita tidak berbeda ya. Dan begitu juga di tumpuan bawah ya, sama. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita perlu hitung juga yang namanya hubungan balok kolom ya. Dalam melakukan desain hubungan balok kolom, diambil dua lokasi pada lantai 2, yaitu pada kolom K198 ya. Kemudian ada balok B30, B31, balok B10, kemudian balok B11 ya. Kira-kira posisinya di sini ya. Untuk denah lantai 2-nya kita akan meninjau hubungan balok kolomnya ya. Ini kalau kita lihat di SAP batang 197 itu berada di sini. Dari sini ya. Jadi nanti yang pertemuannya ini itu yang akan kita cek hubungan balok kolomnya. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwasanya nanti akan kita mengkaji dari 4 arah ya, arah balok 30 31 dan arah 10 dan 11 ya. Nah, terlebih dahulu kita keluarkan gaya dalam aksial SAP 2000 untuk K198 ya, pada lantai 2 atau 3 ya. Sorry, ini nomor 198 ya, bukan 197 ya, di sini maksudnya. Jadi kita akan meninjau yang daerah sini. Nah, ini yang kolom 30 dan 31 ya. Dia nanti akan ada juga arah YZ ya. YZ ya, nah itu balok 10 dan 11 ya. Nah, kita akan menghitung gimana sih hubungan balok kolom atau sambungan pengaku yang pada join antara kolom 198, balok 10 11 ya, dan balok 30 31 ya. Kira seperti itu. Kalau lihat 3 dimensinya seperti ini ya. Saya akan lihat di joinnya berapa perkuatannya. Nah, caranya sama ya, kita klik batang 198 ya, display show table akan muncul choose table for display, kemudian klik analyze result ya, elemen output dan frame output ya. Ini ya, kita pilih frame output, select load case-nya ya, kemudian kita keluarkan reportnya dan export to Excel ya, ini dia. Maka akan keluar nih seperti ini ya. Nah, kemudian eh, akan muncul, kita ambil nilai maksimumnya ya, itu dapat nilainya 613 kilonewton ya. Nah, kita cek dimensi join terlebih dahulu ya. Untuk luas efektif hubungan balok kolom dinyatakan dalam AJ. Untuk mencari luas efektif AJ, maka pada join hubungan balok kolom dapat dilihat ini adalah notasi B. B itu lebar balok, X itu adalah jarak dari tepi balok terhadap tinggi kolom. Kemudian nilai H adalah dimensi kolom sendiri ya, penampang kolom ya.
Nah, di sini terlihat juga ya tinggi join H ya dalam bidang tulangan yang menghasilkan gitu loh. Jadi ini adalah dari bagian join. Nah, ini tulangan yang menghasilkan geser ya. Ini lebar efektif ya. B ditambah H kecil sama dari B ditambah 2X ya. Jadi seperti ini. Ya, ini H untuk join. Ya, ini. Baik, join ini yang akan kita cek bagaimana kira-kira perlu ditambahkan tulangan apa tidak ya. Kita akan cek tinggi join efektif pada HBK adalah hanya 450, lebar efektif ya HBK itu syaratnya B tambah H kecil sama dari B ditambah 2H ya. Ternyata oke ya, 2 kali 100 tambah 250 berarti hanya 450 ya. Di sini dipakai B efektif kita lebar efektif 450. Kemudian luas efektif AJ pada HBK adalah AJ sama dengan luas dari bros ya. Penampang kolom itu 250 kali 450 sama dengan 202.500. Nah, berdasarkan SNI, ya dimensi kolom yang sejajar dengan tulangan balok tidak boleh kurang dari 20 kali diameter longitudinal terbesar. Nah, jadi B tidak boleh eh, apa namanya? B itu lebih besar daripada 20 kali diameter 16 ya. Karena dapatnya 320 berarti oke. Pada saat ini dimensi kolom lebih besar daripada panjang join sehingga tidak terdapat masalah dalam dimensi join ya. Selanjutnya kita akan menghitung momen kapasitas balok ya, di mana untuk menghitung momen kapasitas arah sumbu X yaitu balok kita akan menggunakan skenario gempa ke kanan atau arah sumbu X, di mana arah momennya seperti ini ya, momen di balok 10 dan balok 11. Untuk arah gempa ke kanan kita akan menggunakan tulangan tarik 4D16 dan pada balok 10 ya. Ini kemudian pada balok 11 tulangan tarik 2D16 ya, 2D16. Kemudian momen kapasitas balok B10 dapat kita hitung ya, luas tulangan tarik 4D16 adalah 808.248 mm persegi ya. Kemudian kita hitung nilai A, nilai CC ya. Tinggi blok dengan tekan ekuivalen dapat nilai 113,15 mm. Nilai resultan tegangan tekan balok itu nilainya ada 723.562,5 Newton. Sehingga momen nominal dapat kita hitung ya, yaitu CC dikalikan dengan D, D efektif dikurangi A per 2 ya. Maka momen nominalnya adalah 278.753.453,1 Newton milimeter. Sama halnya dengan balok B11 ya, untuk tulangan tarik yang 2D 16 ya, di mana nilai A-nya dapat 56,29. Kemudian dihitung CC, dihitung momen nominal, maka di depan nilai nominalnya adalah 148 juta sekian-sekian Newton milimeter. Sehingga momen kapasitas balok sumbu X gempa ke kanan adalah, atau sigma NM BX kanan, itu adalah penjumlahan dari 228 juta tadi ditambah 148 juta, dapatnya 427 juta Newton milimeter. Kemudian arah ke kiri atau arah ke sumbu X ya, dimana nanti untuk yang B10 B11 kebalikan dari arah gempa tadi ya, tulangannya berarti yang B10 adalah tulangan tarik bawah, kemudian B11 adalah tulangan tarik yang bagian atas. Sama seperti tadi menggunakan 4, yang B10 4D16 508 mm persegi, kemudian yang balok B11 402 ya. Kemudian dapat juga kita hitung momen nominalnya, sehingga didapat nilai momen nominalnya adalah 427 juta 113.159 Newton milimeter. Ini untuk gempa ke kiri. Kemudian selanjutnya kita hitung untuk gempa ke kanan yang sumbu Y-nya untuk balok 30 dan 31 ya. Sama ya, B30 berarti kita menggunakan 4D16, balok 31 itu 2D16 ya untuk arah ke kanan. Sama didapatkan nilainya 427 juta 113.159 Newton milimeter. Seperti itu juga untuk gempa ke kiri ya, kita akan menggunakan B30 2D16, B31 4D16 ya. Nah, di sini didapat nilainya adalah 427 juta 113.159 Newton milimeter. Ya, maka
Untuk kita hitung sigmanya didapat 427 kilonewton meter ya. Nah, kita ambil nilai sigma momen terbesar dari sumbu X dan sumbu Y, maka karena nilainya sama kita ambil adalah sama ya 427 juta 113.159 Newton milimeter. Kita cek gaya geser kolom ya, arah X sama dengan MUX sama dengan sigma momen nominal balok X ya, per 2 ya, di sini didapatkan 213 kilonewton meter. Kemudian VU CX ya, kolom arah X berarti M ultimate momen ultimate X dibagi L ya. Jadi momen ultimate X 213.000 dibagi L 3.500, maka didapat nilainya 61.016 Newton ya. Kemudian arah sumbu Y MUY sama dengan sigma MNBY balok Y di per 2 ya. Kemudian dapat 213.000, kemudian VUCY sama dengan momen ultimate Y dibagi L. Yang nilainya sama 61.016 Newton. Jadi kayak tarik pada tulangan tarik arah sumbu X ya, itu nilai terbesar. Ambil nilai terbesar karena gempa ke kanan dan ke kiri menghasilkan nilai yang sama, maka diambil sembarang arah boleh ya. Dalam hal ini kita mengambil ke kanan saja. Untuk TB10 ya, itu AS dikali 1,25 FY ya, sama dengan nilainya adalah 424.305 Newton untuk yang balok 11 ya, AS dikali 1,25 FY didapat nilainya 211. Itu tarik ya arah sumbu X. Kemudian arah sumbu Y juga sama tariknya ya, didapat nilai yang seperti ini. Kemudian baru kita hitung hubungan balok kolom ya. Arah sumbu X berarti T balok 10 tambah T balok 11 dikurangi VUCX nilainya 574.000 ya. 574.000. Kemudian arah Y juga sama, nilainya 574.000. Setelah kita pilih nilai yang terbesar ya, maka kita lakukan perhitungan V izin ya. V izin sama dengan 1,7 kali lambda kali akar F prime kali AJ ya. Maka didapat nilainya 1.885.534 Newton. Ya, kenapa formula ini kita pakai? Karena di syarat sebelah ini untuk join yang terkekang oleh balok pada keempat sisi kita pakai rumus ini. Jadi nilai V izin harus lebih besar daripada VUX atau VUY, maka kita cek ya. Ternyata oke, nilai V izin kita. Kemudian kita lakukan perhitungan tulangan geser pada hubungan balok kolom, di mana VC oleh sumbangan geser oleh si kolom, nilai VC sama dengan 0,17 ya, dikali 1 ditambah NU dikali 14 kali AG dikali lambda dikali FC prime kali BW kali D ya. Nilai aksial kita sudah ada tadi ya. Kemudian juga nilai agros kita sudah. Lambda kita 1 karena beton normal, FC prime 30, BW 450 dan 3 efektif 389. Maka didapat nilai VC. Setelah itu kita hitung nilai VS ya, nilainya adalah VUX dibagi V dikurangi VC, maka didapat nilainya 567.564 Newton. Direncanakan sengkang hubungan balok kolom adalah diameter 13 jarak 100. Nah, mari kita cek nilai AC yang terlebih dahulu, luas tulangannya berapa? Yaitu VS dikali S ya dibagi FYS dikali D. VS kita sudah didapat 576, S atau jarak sengkang kita 100, FYS adalah tegangan lele baja dan D tinggi efektif ya, didapat nilai. Luas tulangan geser sengkang kita adalah 347,4 mm persegi. Kemudian kita coba menggunakan sak kaki yang lebih besar ya, sengkang 4 kaki ya, di mana nilai AV-nya adalah 532 mm, maka VS yang kita dapatkan itu di angka 869.000. Ya, nilai VS-nya 869.000. Ya, jadi kita akan menggunakan yang 4 kaki ya, yang 4 kaki. Kemudian kita cek dengan VPN ya, VPN sama lebih besar daripada VUX ya, V ultimate. Kemudian VPN sama dengan V dikali PC ditambah PS ya. Kapasitas dari si kolom, menahan geser dan si baja yang menahan geser juga kita tambahkan
ya dengan V reproduksinya 0,75, ternyata didapat nilainya 800.000 ya, nilai VUX kita 574, berarti oke. Maka kita gunakan sengkang 4 kaki diameter 13 arah sumbu X dan sumbu Y ya. Bila bentuknya seperti ini, arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita akan menggunakan 4 dikali 15 jarak 100. Oke, itu adalah perlu kita pasang balok hubungan balok kolom pada sambungan balok dan kolom.